terkait mengenai KTP elektronik dari penghuni lapas yang ada di lapas Kabupaten Sendiri. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, ini tahunan komitmen kita dari Bawaslu Pak Yandri. Kita akan melakukan kegiatan sosialisasi nanti di lapas. Terus kita juga akan MOU dengan lapas untuk pengadaan kode pengawasan. Nah, kalau misalnya realisasi, insya Allah ini Bawaslu mungkin yang pertama yang melakukan MOU dengan lapas dan ada kode pengawasan di lapas. Nah, jadi kan salah satu bentuk komitmen kita untuk mensosialisasikan pemasukan partisipatif khususnya di lapas. Nah, itu korbannya. Nah, terus konsolidasi kita ini juga nanti untuk memperkuat hubungan ini untuk mengantisipasi, karena di pemilu 2019 kemarin Pak Kapolres dan Pak Bupati, kalau secara nasional Sumbar tak berada di posisi 3 besar pemilu paling awal di Indonesia. Itu setelah Papua dan Jogja. Nomor 3-nya adalah Sumbar. Itu secara nasional di pemilu 2019. Kalau secara regional Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Sumedang ini berada di posisi 7 besar dan 19 kabupaten kota pemilu yang paling awal. Ini kan dari dimensi konteks sosial politik, kontestasi politik, partisipasi politik dan keterbukaan dan independensi dari penyelenggara pemilu. Nah, kita berharap nanti Bawaslu akan merilis di KP pada tanggal 14 Desember bertepatan dengan penetapan peserta partai politik. Nah, mudah-mudahan ini kawan kita baik di secara nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Sendiri. Nah, ini tidak selawan yang di pemilu 2024. Cuma meskipun demikian, dengan ada kegiatan konsolidasi ini kan salah satu untuk mengantisipasi nanti bagaimana supaya kita bersinergi untuk mensukseskan pemilu kita di 2024. Nah, terus semalam kita juga sempat koordinasi dengan Pak Bupati terkait mengenai netralitas ASN. Nanti kita akan MOU dengan Pak Bupati. Nanti kita minta waktunya kapan beliau bisa, kita akan MOU dengan Pak Bupati terkait mengenai netralitas ASN. Karena pemilu 2019 kemarin masih ada di sekitar 300 pelanggaran ASN kita. Kita berharap di pemilu 2024 ini tidak ada lagi. Nah, itu. Baik Bapak Ibu semua, Pak Kapolres dan Pak Bupati, lepas dari kegiatan ini juga ada kesibukan. Tentu Pak Kapolres nanti akan menjadi inspektur ya Pak ya, inspektur pasaran di Kabupaten Solo. Jadi kita mintalah sedikit arahan dari Pak Bupati dan Pak Kapolres terhadap kegiatan konsolidasi kita pada pagi hari ini. Untuk kesempatan pertama kita minta kepada Pak Kapolres Pak untuk menyampaikan harapannya di hadapan kita bersama arahan. Silakanlah kepada Pak Kapolres, kepada Pak Kapolres kita beri waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kita coba 2024 ini undang-undangnya sama. Dan kebetulan sudah dikompilasi antara undang-undang penyelenggara dengan penyelenggaraan. Kalau dulu terpisah, yang penyelenggara, yang Bawaslu dan KPU ini sendiri undang-undang. Yang tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan sendiri juga undang-undang. Sekarang menjadi satu. Mudah-mudahan ini pertanda baik terhadap pemilu ke depan. Ini pertanda sudah established, sudah mampat pemilu. Kalau tidak, berarti kita perbaiki lagi. Belum pernah ada diskusi dengan Ketua KPU Belanda, Hans Kameling. Katanya di Belanda itu sejak tahun 1928 hampir 100 tahun tidak pernah kami merubah pemilu itu. Tapi Indonesia tiap 5 tahun berubah. Kalau di sana bagi dia juga pertanda negatif bahwa pemilu ini tidak menarik bagi generasi muda. Bagi orang-orang Belanda itu pemilu tidak sesuatu yang menarik lagi. Tidak ada orang yang mau berpartai politik, mau menjadi penyelenggara. Orang tua semua. Sekarang anak muda kita di partai politik, di penyelenggara bersedia terlibat. Itu pertanda pemilu ini masih animo dan semangat masyarakat Indonesia untuk menyelenggarakan ini masih besar. Harapannya terhadap pemilu ini masih besar. Itu pertama, Bapak-bapak yang saya hormati.
Kemudian kita tahu pemilu ini election is the biggest political event. Pemilu ini adalah event politik terbesar. Tidak ada yang lebih besar. Kalau ada yang lebih besar, saya kira COVID barangkali lebih besar. Karena melibat apa? Kenapa besar? Karena melibatkan sumber daya. Lanjut. Kenapa besar? Pertama, melibatkan sumber daya manusia yang sedikit. Untuk si Junjung ini penyelenggara saja tidak kurang dari 5.000 orang. Ya, dari A itu masuk KPU, masuk Bawaslu tidak kurang 5.000 orang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Belum lagi partai politik, caleg dan lain sebagainya. Sumber daya besar terlibat di dalam event politik. Itu baru satu kabupaten kita. Bayangkan se-Indonesia jutaan orang terlibat di dalam event yang kita sebut pemilu. Kemudian yang kedua, membutuhkan sumber pembiayaan yang besar. Kalau satu KPU saja, satu kabupaten saja itu tidak kurang dari 15 miliar. Penyelenggaranya itu kabupaten Sejunjung yang saya tahu. Sekarang sudah 20 miliaran. Kalikan 500 sekian kabupaten kota provinsi di Indonesia. Artinya dia membutuhkan sumber keuangan yang tidak sedikit. Kemudian dia yang ketiga, kenapa dia besar, dia meminta waktu, perhatian dan energi yang juga tidak sedikit. Kenapa? Karena melibatkan emosional, ada konflik-konflik sosial, ada juga hubungan-hubungan sosial yang dipertaruhkan di dalam event yang kita sebut di masyarakat. Dan itu seperti tidak berbiaya, tapi itu biaya besar. Itu mahal. Sudah pemilu kemudian orang rusak hubungan kan, itu biaya besar. Kalau di dalam sosial itu aset sosial yang rusak. Nah, biaya-biaya yang ketiga ini kos pemilu yang besar. Karena itu wajar Bapak saudara-saudara, kenapa Pakit secara umum berharap pemilu ini harus berjalan baik dan tertib. Karena banyaknya yang dipertaruhkan tadi, biaya tidak sedikit, keterlibatan publik tidak sedikit. Kalau ada satu saja ketidakadilan, ketidakjujuran berlangsung di dalam pemilu ini, orang langsung merasa bereaksi. Baik itu terjadi di penyelenggara maupun di partai politik, ada saja yang diindikasikan misalnya kecurangan dan lain sebagainya, langsung menimbulkan ketidakpuasan. Kenapa? Karena energi yang besar yang kita curahkan untuk event yang kita sebut pemilu. Kemudian yang kedua, menjadi alasan juga kenapa pemilu harus menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang berkualitas. Hasil yang berkualitas. Selama ini kalau kita di penyelenggara, kita merasa yang bagian ini bukan urusan kita ya. Kita menyelenggarakan aja gitu. Soal siapa yang akan duduk itu pilihan rakyat. Tapi tidak. Hasil yang berkualitas dia berbanding lurus dengan proses yang berkualitas. Kalau kita mengatakan siapapun yang terduduk, siapapun yang terpilih, itu bukan urusan kami penyelenggara. Bagi publik tidak. Artinya jalannya proses ini dia berbanding lurus dengan hasil. Kalau prosesnya dipertanyakan, artinya jurdilnya ada cacat di sana, maka ini apapun hasilnya dia menjadi dipertanyakan juga. Makanya
prosesnya rumit tadi, mahal tadi, kuras energi tadi, ada tuntutan tinggi dari masyarakat terhadap kita yang menyelenggarakan pemilu. Ini menjadi alasan bagaimana kenapa masyarakat publik menuntut lebih. Kenapa pemilu itu harus berkualitas? Lanjut. Kalau secara umum, Bapak-bapak, saudara-saudara, pemilu itu tujuannya 3 saja. Yang pertama adalah suksesi politik tentang keterwakilan politik atau disebut dengan politik representatif. Kita pemilu menuju orang-orang yang akan menjadi wakil kita, memilih orang-orang yang akan menjadi wakil kita untuk menyampaikan aspirasi kita, baik di level DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Nah, ini mulai dari proses pencalonan, sampai pemilihan. Kemudian yang kedua, tujuan pemilu itu secara objektif adalah integrasi nasional. Kenapa disebut pemilu ini menjadi medium atau sarana untuk penyatuan bangsa? Karena dengan itu wakil-wakil itu semua daerah dimanapun dia masuk, Papua di sana, dia punya representasi untuk berbicara, untuk menyampaikan aspirasi mereka di tingkat pusat. Jadi kalau tidak ada misalnya di daerah Papua sana, di daerah yang terpencil sana tidak ada wakilnya yang bersuara di nasional di Indonesia, bisa dia tercecer dari pembangunan Indonesia. Karena itu salah satu political representatif ini adalah merawat agar semua bangsa Indonesia merasa mewakili dan peduli terhadap persoalan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang ketiga, tujuan pemilu ini adalah menciptakan pemerintahan yang efektif. Kenapa salah satu pemilihan ini adalah presiden, bukan presiden dipilih secara langsung, agar ada efektivitas. Tidak panjang jalurnya antara seseorang jadi presiden dengan proses yang dilewati. Pilih oleh ini dulu dan lain sebagainya. Kemudian ada distribusi power setelah itu. Ini menjadikan pemerintah yang tidak efektif. Dengan pemilihan langsung, orang menjadi presiden, orang menjadi wakil rakyat, dia langsung menjadi bertanggung jawab terhadap rakyat, kepada rakyat. Nah, ini bentuknya salah satu ada 3 hal tujuan pelaksanaan pemilu Indonesia. Pertama, keterwakilan, yang kedua adalah integrasi nasional, yang ketiga adalah menciptakan pemerintahan. Lanjut. Ini yang tadi, lanjut. Nah, ini elemen penting dalam penyelenggaraan. Jangan bapak-bapak di Kapolsek bertanya kami di mana ini. Nanti kita lihat. Dan 4 elemen penting dalam pemilu yang semuanya harus baik. Maksudnya semuanya harus terupgrade menjadi baik, menjadi berkualitas. Kalau salah satunya saja tidak berkualitas, dia mempengaruhi proses kualitas pemilu. Lanjut. Yang pertama, regulasi pemilu. Beberapa pemilu kemarin ada ketika regulasinya tidak regulatif, tidak mengatur, tidak jelas, tidak membingungkan, dia menjadi persoalan. Sehingga Bawaslu di tingkat kabupaten kota yang menjadi eksekutif
eksekutor dari aturan itu menjadi bingung. Karena itu salah satu komponen dasar dalam pemilu yang harus baik itu adalah regulasi. Mudah-mudahan dengan tetapnya undang-undang pemilu sekarang ini, ya, tetap nomor 7 tahun 2017 itu tenaga bahwa regulasi pemilu kita ini sudah baik, sudah membaik, sehingga tidak diotak-atik lagi. Kemudian menimbulkan konsistensi dalam perjalanan, dalam pelaksanaan. Karena ada beberapa lembaga penyelenggara pemilu, ada Bawaslu, ada KPU, dan ketika ada regulasi yang kontradiktif, dia bisa menimbulkan persoalan di tingkat bawah. Kalau regulasinya baik, ini salah satu problem mendasar dalam penanganan pemilu, regulasinya harus jelas. Kemudian yang kedua, penyelenggara. Ada problem penyelenggara dan mungkin dari dulu sampai sekarang ada dua hal yang besar. Pertama tentang integritas, terutama penyelenggara di tingkat bawah sekali.